Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Suroji Munir pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang indahnya akhlak terpuji ketika bertamu. Untuk KD yang ingin kita capai, yang pertama, menjalankan adab bertamu sebagai cerminan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi mempelajari adab bertamu. Yang ketiga adalah menerapkan adab bertamu. Yang keempat, mempraktekkan adab bertamu. Jadi bisa disimpulkan KD yang ingin kita capai adalah anak-anak mengetahui adab bertamu dan bisa mempraktekkannya. Oke, kita mulai saja materi kita. Pernahkah kita bertamu, anak-anak? Pasti jawabannya sering, Pak. Sekarang selanjutnya, apakah kita dalam bertamu itu sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah? Nah, maka perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari adab-adab bertamu. Karena anak, sebelum kita belajar tentang adab bertamu, kita harus tahu pengertian bertamu. Bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan at-taliziarati, yang artinya datang berkunjung. Menurut istilah, bertamu adalah kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, atau orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian bertamu, maka selanjutnya kita belajar tentang adab tamu. Yang pertama, adab tamu. Pertama, mengucapkan salam. Jadi sebelum masuk kita harus mengucapkan salam dulu untuk mendoakan tuan rumah. Semoga tuan rumah diberi keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang kedua adalah meminta izin masuk. Nah, jadi izin masuk itu sangat penting. Jika kita tidak diizinkan tuan rumah, maka kita tidak bisa memaksa masuk ke dalam rumah atau bertamu. Maka kita harus pulang dan kita berkunjung di lain waktu. Terus kemudian yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu. Nah, ini sering yang kita abaikan. Padahal adab seorang tamu itu kita tidak diperkenankan mengetuk pintu menghadap pintu. Apalagi sampai mengintip, lah itu sangat-sangat tidak sopan. Kemudian yang keempat, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi ketika seorang hendak menginap, hendaknya tidak melebih dari 3 hari. Itu sesuai dengan anjuran Rasulullah. Kemudian yang kelima adalah kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan. Jika kita sedang bertamu, kita sudah uluk salam 3 kali, kok tidak ada yang menjawab, maka kita jadwal ulang atau kita berkunjung di lain waktu. Atau jika kita tidak diizinkan, maka ya kita jangan memaksa, gitu. Kemudian adab yang keenam adalah tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jika kita sudah masuk ke dalam, diizinkan masuk ke dalam rumah, maka kita juga harus punya adab. Jangan sampai pandangan kita itu ke atas, ke bawah, ke samping dengan penuh kecurigaan. Itu sangat tidak sopan. Setelah kita mengetahui adab dalam bertamu, kemudian selanjutnya adab adalah adab menerima tamu. Yang pertama adalah memuliakan tamunya. Nah, kita wajib memuliakan tamu kita. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian jangan menunggu tamu sampai datang. Jika kita sudah janjian, maka segala sesuatunya harus sudah kita siapkan, baik itu hidangannya maupun tempatnya. Kemudian selanjutnya adalah menemani tamu makan. Hidangan sudah kita siapkan, maka kita ikut menemaninya sehingga tamu tersebut dalam makan itu nyaman. Selanjutnya adalah hak seorang tamu untuk dilayani 3 hari.
perlu diingat, kewajiban kita sebagai tuan rumah itu melayani tamu selama 3 hari. Terus ada pertanyaan, Pak, misalkan kok tamu tersebut menginapnya lebih dari 3 hari, apakah kita tidak punya kewajiban? Ya, tetap kita harus menghormatinya dan melayaninya. Tapi perlu diingat, kewajiban kita hanya 3 hari. Selanjutnya adalah jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Selanjutnya, bila tamu pulang, disunnahkan untuk mengantar sampai pintu rumah. Selanjutnya, waktu bertamu. Nah, waktu bertamu yang paling baik itu adalah ya ketika kita sudah janjian dengan tuan rumah tersebut. Namun, ada waktu-waktu yang tidak baik untuk bertamu atau yang kita hindari. Yang pertama adalah waktu sholat subuh. Itu kita jangan sampai bertamu di waktu sebelum sholat subuh. Fajar sudah bertamu, itu tidak baik. Yang kedua adalah waktu sholat atau waktu dzikir dan baca Al-Quran, itu juga tidak baik. Kemudian waktu istirahat atau tidur siang, maka masuk waktu istirahat saat tidur masuk kita bertamu, kan tidak baik. Terus kemudian selanjutnya adalah setelah sholat isya. Biasanya juga ini digunakan untuk istirahat tidur. Jadi waktu yang baik untuk bertamu itu paling baik kita komunikasikan, kita janjian dengan tuan rumah, sehingga tuan rumah bisa menerima kita dengan legowo, dengan baik. Setelah kita mempelajari tentang pengertian, ada bertamu, ada menerima tamu, kemudian waktu bertamu, ya, sekarang hikmah bertamu atau berkunjung itu memiliki hikmah-hikmah yang baik. Yang pertama, bertamu dapat menjaga silaturahim, itu sudah pasti ya. Kalau kita sering berkunjung, maka hubungan kekerabatan kita akan semakin kuat. Yang kedua adalah bertamu dapat mempererat persaudaraan, ya, seperti saya sampaikan tadi. Yang ketiga, bertamu dapat menumbuhkan sikap kepedulian. Yang keempat, akan diluaskan rezeki dan panjang umur. Yang kelima, menambah pahala ibadah karena membuat orang lain senang. Demikian anak-anak materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.